Bayangkan Anda berdiri di tepi lautan data yang semakin luas setiap detiknya karena gelombang informasi dari seluruh dunia. Model machine learning tradisional layaknya perahu kecil, karena hanya dapat menangani beban tertentu sebelum mulai tenggelam. Namun, bagaimana jika kita memiliki perahu yang lebih besar seperti kapal? Itulah deep learning. Deep learning adalah kapal yang kuat serta dirancang untuk mengarungi lautan data yang luas. Sistem ini terinspirasi oleh sistem paling kompleks yang kita ketahui, yaitu otak manusia. Seperti halnya otak kita yang terdiri atas miliaran neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memahami dunia di sekitar kita, deep learning menggunakan jaringan syaraf untuk belajar dari data dan membuat prediksi yang matang. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana kita belajar? Pikirkan kembali saat Anda masih anak-anak. Anda mungkin memainkan permainan mengenali aset di sekolah. Ingat kartu-kartu bergambar itu? Anda akan memutuskan apakah itu anjing atau kucing. Lalu guru Anda akan mengonfirmasinya. Pembelajaran terjadi melalui pengulangan dan umpan balik. Hal ini mirip dengan cara komputer belajar. Jaringan saraf membuat asumsi. Misalnya, 70% yakin bahwa gambar itu benar atau salah. Daripada menebak, cara ini menyesuaikan parameter dan berlatih kembali dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa deep learning menjadi penting? Semakin banyak data yang harus dilatih komputer, maka semakin cepat komputer dapat mengenali gambar dengan benar, baik anjing, kucing, atau bahkan bunga. Inilah mengapa topik volume data sangat penting. Sekarang, mari kita ambil contoh memasak. Saat Anda mulai belajar, Anda memulai dengan resep sederhana seperti menggoreng telur atau memasak nasi. Setiap kali memasak, Anda mempelajari sesuatu yang baru. Misalnya, seberapa besar api yang digunakan, berapa lama durasi memasak telur, atau berapa banyak air yang digunakan untuk memasak nasi. Seiring waktu, Anda menjadi lebih mahir dan Anda dapat memasak hidangan ini tanpa perlu berpikir. Contoh ini mirip dengan cara kerja machine learning tradisional. Namun, bagaimana jika Anda ingin belajar memasak hidangan yang rumit seperti ayam goreng? Ada begitu banyak variabel yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, bagaimana Anda membalut ayam dengan tepung? Berapa temperatur untuk menggorengnya? Dan jenis minyak apa yang Anda gunakan? Tidak cukup hanya dengan berlatih, Anda juga perlu memahami bagaimana semua faktor ini berinteraksi. Disinilah peran deep learning. Deep learning, seperti menggoreng ayam, melibatkan banyak uji coba. Jaringan saraf membuat asumsi atau tebakan, memeriksa seberapa dekat dengan jawaban yang benar, lalu menyesuaikan parameter untuk tebakan berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang, dan setiap percobaan akan semakin mendekati jawaban yang tepat. Sama seperti memasak, semakin banyak resep yang Anda miliki, maka semakin baik pula kemampuan Anda. Itulah mengapa volume data sangat penting dalam deep learning. Semakin banyak data yang harus digunakan komputer untuk berlatih, maka semakin baik komputer tersebut dalam membuat prediksi yang akurat. Layaknya anak-anak yang belajar mengenali gambar dari kartu hewan, komputer dapat belajar memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Konsep ini adalah inti dari pemrosesan bahasa alami yang disebut sebagai Natural Language Processing atau NLP. NLP menggunakan prinsip yang sama dengan deep learning. Namun, alih-alih menggunakan gambar, NLP bekerja dengan kata-kata dan kalimat. Semakin banyak data teks yang harus digunakan komputer untuk berlatih, maka semakin baik kemampuan komputer dalam menghasilkan bahasa manusia.